Madrasah Aliyah Negeri 2 Jombang berdiri pada tahun 1967 di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia dan juga Pesantren Darul Ulum Rejoso. Letaknya yang strategis dan mudah dijangkau, berada 5 km sebelah timur dari pusat kota Jombang, tepatnya di Desa Rejoso, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Lailatus Syarifah, SPD. Saya mengajar mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jombang, sekaligus menjadi mahasiswi PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Program studi Sejarah Kebudayaan Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya dengan NIM 0622 0825 920. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MAN 2 Jombang dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad periode Mekah. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Ira. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga dengan kita memulai kegiatan dengan berdoa, oleh Allah diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, juga tentunya ilmu yang bermanfaat. Amin. Silahkan dipimpin doa oleh Mbak Eka. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Untuk selanjutnya, Ibu Iva ingin memeriksa kerapihan dulu dari anak-anak ya. Ini kelasnya sudah dibersihkan? Sudah. Ya, alhamdulillah. Coba dicek dulu, mungkin ada bajunya yang masih belum rapi atau meja, bangku yang masih belum rapi. Silahkan anak-anak rapikan terlebih dahulu. Sudah rapi semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Sekarang Ibu Iva absen dulu ya. Nah, ini kelas 10H ya. Ibu Iva absen 1 Feni Melina. Absen 2 Nafiska Eka. Naina Agni. Kita doakan semoga teman kita yang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah. Amin. Mengulas materi minggu lalu ya, kita sudah belajar juga di Mapel SKI ini
Masih ingat materi tentang apa? Mekah pra-Islam. Ya, Mekah pra-Islam, benar sekali ya. Jadi materi hari ini dengan materi minggu lalu yang sudah kita pelajari itu ada keterkaitan, ada ketersinambungan. Ada yang bisa menguraikan apa saja materi minggu lalu? Silahkan Mbak Naisila. Budaya positif masyarakat Arab Silahkan. Jahiliyah. 1. Tradisi keilmuan. Ilmu astronomi, ilmu nasab, ilmu rasi-rasi bintang, takbir mimpi. 2. Berdagang. Kehidupan sosial ekonominya sangat ditentukan dalam berdagang. 3. Bertani dan beternak. Masyarakat Arab yang tinggal di pedalaman, yaitu masyarakat Badui. Mata pencahariannya adalah dengan bertani dan beternak. 4. Bersyair. Seorang penyair mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam masyarakat Arab. 5. Menghormati tamu. Sikap dermawan yang dimiliki mereka. 6. Menepati janji. Yang kedua, budaya negatif masyarakat Arab Jahiliyah. Pertama, Jadi masyarakat jahiliyah mempunyai budaya negatif juga mempunyai budaya positif yang terjadi pada masa itu ya. Selanjutnya Ibu Iva akan menunjukkan gambar ke kalian. Coba amati gambar ini. Ini gambar apa Mbak? Ikan. Iya, benar sekali, ini gambar ikan ya. Sekarang akan Ibu Iva tanya, bagaimana cara kalian menangkap ikan ini? Silahkan Mbak Eka. Mancing, Bu. Yang pertama dengan memancing, yang kedua Mbak Naina dengan menyerok, benar sekali. Yang ketiga ada lagi dengan menjaring ya. Jadi ketika kita dihadapkan gambar ikan ya, bagaimana cara menangkapnya, kita pasti akan berpikir yakni dengan memancing, dengan menyerok, kemudian dengan menjaring ya. Sama halnya dengan kita, Nabi Muhammad juga mempunyai strategi dalam dakwahnya. Jadi beliau mempunyai strategi khusus ya. Hari ini kita akan belajar tentang strategi dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi. Kemudian yang kedua secara terang-terangan. Dan bagaimana tantangan yang dihadapi dan mengapa cara itu dilakukan ya. Jadi pelajaran ini bukan hanya tentang sejarah, tapi tentang bagaimana kita bisa meniru keteguhan hati Nabi saat berjuang menyebarkan agama Islam. Iya, bisa difaham dari sini Mbak-mbak? bisa. Alhamdulillah. Sebelum mendalami materi lebih lanjut, Ibu Iva bacakan dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah menganalisis substansi dan strategi dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi ya dan terang-terangan. Jadi nanti peserta didik mampu memahami dakwah secara sembunyi-sembunyi dan juga terang-terangan. Kemudian peserta didik mampu menganalisis peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam dakwah Rasulullah periode Mekah. Kemudian menginovasikan strategi dakwah Nabi Muhammad agar relevan ya, bisa diterapkan pada kehidupan masyarakat masa kini. Sebelum materi, Ibu Iva ingin tahu dulu ya kemampuan kalian tentang materi kita hari ini. Jadi seberapa paham Mbak-mbak tentang materi dakwah Nabi periode Mekah ya? Mungkin sudah pernah baca, sudah pernah dengar ya, atau sudah pernah mempelajari sebelum ini ya. Sekarang bisa disiapkan dulu buku teksnya, buku modulnya ya, bisa disiapkan dulu bukunya, buku tulisnya dan juga HP-nya. Sudah disiapkan bukunya, buku tulisnya, ya, HP-nya jangan lupa disiapkan. Nah, akan Ibu berikan soal pretest ya. Nanti dikerjakan semampunya. Akan Ibu kirim linknya di grup ya, grup yang sudah ada. Coba dicek dulu grupnya ya. Sudah masuk soalnya? Sudah. Nah, silahkan dikerjakan dulu ya soal pretest. Kemudian agar membangkitkan semangat kalian,
Ibu Iva punya tepuk SKI dan juga slogan SKI ya. 1, 2, 3. Mari kita belajar secara Mari kita belajar bersama, tidak sekedar baca, tidak sekedar tahu, tapi juga bisa diambil contoh. Belajar SKI, warisan ilmu cahaya peradaban. tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sekarang Bu Iva tanya dulu ya. Ada yang tahu tidak apa itu dakwah? Ada yang tahu? Silakan. Dakwah itu seruan. Iya, benar sekali seruan. Yang lain? Mengajak. Iya, dakwah itu seruan atau mengajak untuk kebaikan ya. Kemudian ada yang tahu apa itu periode? Apa Mbak Elsa? Iya, periode adalah kurun waktu atau lingkaran waktu dan bisa juga dinamakan masa ya. Silakan dilihat dulu slide-nya yang sudah Ibu perlihatkan. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad sampai pada usia kesempurnaannya, yakni pada usia 40 tahun ya, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan beliau untuk bertahanus atau menyendiri ya, menyendiri di dalam Gua Hira. Jadi beliau sering mengasingkan diri di dalam Gua Hira ya. Ini gambar guanya. Jadi sering mengasingkan diri untuk menghindari hiruk pikuk yang terjadi pada kehidupan jahiliyah ya. Jarak Gua Hira dari rumah beliau adalah 6 km dari rumah Nabi Muhammad. Kemudian pada saat Nabi Muhammad berada di dalam Gua Hira ini ya, Nabi Muhammad didatangi oleh sosok malaikat Jibril ya, didatangi oleh sosok malaikat Jibril. Bergembiralah hai Muhammad, aku adalah malaikat Jibril dan engkau adalah utusan Allah di muka bumi ini. Jadi kejadian ini bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan atau tanggal 6 Agustus 610 Masehi ya. Jadi untuk lebih memahamkan materi kita pada pagi hari ini, Ibu Iva putarkan video ya, bisa kalian amati dan juga dicermati. Diutus sebagai rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Syariatnya ditujukan bagi seluruh umat jin dan manusia, tidak seperti para nabi dan rasul terdahulu yang diutus hanya bagi umatnya. Selanjutnya, mari kita mencari tahu apa saja misi dakwah beliau dan bagaimana perjuangan beliau dalam menyebarkan dan mengajarkan ajaran agama Islam. Sekarang waktunya Ibu Iva membagi kelompok ya. Jadi kalian nanti akan Ibu bagi kelompok menjadi 4 kelompok ya. Ada kelompok 1, 2, 3, 4. Silahkan nanti kalian membentuk formasi kelompok masing-masing ya. Sekarang Ibu bacakan dulu kelompoknya. Kelompok 1 Feni Melina, dan Nafiska Eka, Naina Agni. Kelompok 2 Febiola Isa, Elsa ya. Silahkan membentuk formasi kelompok masing-masing. Baik anak-anak, diperhatikan sebentar ya. Jadi tugas kalian nanti ada di LKPD, yakni lembar kerja peserta didik. Nanti di LKPD itu sudah ada pertanyaannya ya, orientasi masalahnya, apa saja yang perlu kalian diskusikan dan kalian analisis bersama ya. Sekarang Ibu Iva bagikan dulu LKPD-nya. Kelompok 1, kelompok 2, silahkan kalian diskusikan bersama ya. Jangan lupa untuk saling menerima masukan, saling menerima pendapat ya. Apa saja yang perlu dianalisis, silahkan didiskusikan bersama-sama. Gitu ya anak-anak ya. Untuk mencari informasi yang lain agar tidak dari buku teks yang kalian bawa, bisa mencari informasi yang lain dari HP yang sudah kalian bawa ya, bisa googling atau browsing.
Jadi informasinya tidak hanya dari buku tapi juga dari internet gitu ya. Oke anak-anak, tugas kelompoknya sudah selesai? Baik, silahkan kelompok 1 untuk maju ke depan dan kelompok yang lain boleh menanggapi ya. Silahkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil LKPD dari kelompok 3. Yang pertama, apa saja bentuk tantangan dan rintangan yang dihadapi Rasulullah dalam dakwahnya di Mekah? Yang pertama, 1. Rintangan verbal dan psikologis. Nabi mendapat ejekan, hinaan, bahkan disebut pendusta dan orang gila oleh kaum Quraisy. Tujuannya merusak reputasi dan meragukan kenabian beliau. Yang kedua, rintangan fisik dan kekerasan. Nabi mendapat ancaman pembunuhan, pelemparan batu dan kotoran, serta pemukulan dan penyiksaan terhadap pengikutnya, seperti Bilal dan keluarga Yasir. Pada saat Nabi mendapat ancaman pembunuhan, Nabi itu pernah diancam oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Jahal. Nah, Abu Jahal itu mengancam akan membunuh beliau. Itu tujuannya itu untuk menghentikan dakwahnya beliau. Terus yang pelemparan batu dan kotoran itu Nabi pernah pada saat ke Taif itu dilempari batu oleh masyarakat sana. Dan yang ketiga yaitu rintangan ekonomi dan politik. Kaum Quraisy melakukan pengasingan dan pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib. Tujuannya yaitu memutus sumber daya dan dukungan. Kedua, bagaimana hal tersebut memiliki kesamaan dengan tantangan yang dihadapi pendakwah kebaikan di masa kini? Pertama, cyberbullying dan pembentukan opini negatif. Para pendakwah sering menghadapi ejekan, hinaan, fitnah, dan penolakan dari orang-orang yang tidak suka dengan kebaikan. Pendakwah diberi label sok suci atau radikal. Tujuannya untuk merusak nama baik dan membuat orang ragu terhadap pesan kebaikan yang disampaikan. Kedua, penyiksaan karakter. Seseorang yang menyuarakan kebenaran atau kebaikan dapat dijauhi, dikucilkan, atau kehilangan dukungan dari lingkungan sosialnya, sehingga diancam konsekuensi sosial yang merugikan karir. Ketiga, tekanan kompromi dan dominasi ideologi. Adanya tekanan agar seseorang mau mengorbankan prinsip agama atau moral demi diterima oleh masyarakat atau menjadi populer. Selain itu, ada pengaruh kuat dari ideologi modern seperti hedonisme dan materialisme yang menolak prinsip agama dan moral. Nah, soal yang kedua adalah, jika kamu mengalami penolakan, ejekan, atau tekanan saat menyampaikan ajakan kebaikan, misalnya menasihati teman untuk tidak mabuk, mengingatkan teman agar sholat, atau menolak ajakan seks bebas, strategi apa yang akan kamu lakukan agar tetap istiqomah dan bijak seperti teladan Rasulullah? Jadi ada dua bentuk strategi, yakni internal dan eksternal. Strategi internal yakni mengelola diri sendiri. Pertama, menerapkan sabar seperti peristiwa Taif. Rasulullah memilih bersabar dan berdoa meski dilempari batu. Artinya,
Kita harus tetap tenang dan tidak memaksa hasil. Yang kedua, mencari kekuatan internal. Nabi mendapat kekuatan dari ibadah seperti sholat tahajud dan membaca Al-Quran. Ada yang perlu ditanyakan? Ya, Boleh. ada yang bertanya dari kelompok berapa ini? Kelompok 1 ya, bertanya ke kelompok 3, silahkan. Dibaca. Perkenalkan, nama saya Vini Melina dari kelompok 1. Izin bertanya, bagaimana kita sebagai pengurus OSIS untuk mengajak teman-teman aktif di organisasi saat kita ajak ternyata mereka menolak? Bagaimana langkah kita? Bagaimana langkah kita ya? Jadi yang dipertanyakan adalah ketika ada seorang teman yang diajak untuk masuk ke organisasi OSIS malah menolak ya. Berarti langkahnya bagaimana? Silahkan ditanggapi. Untuk langkah yang pertama, kita harus menjadi tauladan untuk diri kita sendiri. Terus yang kedua, tetap mengajak teman dengan bertahap, semisal kegiatan yang ringan, seperti pengurus majalah sekolah. Dan yang ketiga, tetap bersabar, karena tugas kita hanya mengajak, dan jangan putus asa, karena kewajiban itu mengajak kepada kebaikan. Bisa difahami yang bertanya kelompok 1? Cukup? Cukup, sudah cukup, ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kelompok 4 untuk maju ke depan mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusinya kami. Soal yang pertama, jelaskan bentuk-bentuk inovasi strategi dakwah Nabi di Mekah. Bagaimana strategi itu bisa menjadi inspirasi untuk menemukan cara-cara baru dalam menyampaikan kebaikan di zaman sekarang? Jawabannya, 1. Bentuk strategi. A. Dakwah sembunyi, berfokus pada orang-orang terdekat untuk menghindari konflik langsung. B. Pendekatan personal, mengajak satu persatu untuk membentuk ikatan batin. C. Memilih figur yang berpengaruh, berfokus pada dakwah kepada tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh sosial. D. Dakwah terbuka dengan hikmah, Nabi tetap mengedepankan akhlak mulia dan sopan santun, bukan kekerasan. A. Mulai dari lingkungan terdekat. B. Pendekatan personal dan santun. C. Manfaatkan media strategis. D. Bangun komunitas solid. E. Mengedepankan hikmah dan toleransi. Yang kedua, jika kalian diminta membuat inovasi dakwah di era digital, misalnya melalui TikTok, Instagram, podcast, atau komunitas kecil di sekolah, strategi apa yang akan kalian pilih agar pesan kebaikan dapat diterima tanpa menimbulkan konflik? Jawabannya, TikTok dan Reels Instagram. Fokus pada nilai universal, tidak mengundutkan ajakan positif testimoni nyata. Di sini kita mengambil TikTok dan Reel Instagram. Kenapa? Karena menurut kita itu adalah yang paling nyata di kehidupan kita. Di zaman modern sekarang, YouTube sudah tidak laku lagi kan. Sekarang yang paling laku dan yang paling banyak diminati adalah TikTok dan Instagram. Sehingga kami berfokuskan pada TikTok dan Instagram. Setelah kita membuat video ajakan atau selainnya, kita itu harus memfokuskan pada nilai universal, tidak menyudutkan pihak manapun. Kita tidak boleh menyudutkan pihak manapun. Misal kita membuat video untuk menyudutkan pihak A, itu tidak boleh. Ya, karena agama Islam tidak mengajarkan menyudutkan siapapun. Ya, yang ketiga berisi ajakan positif. Ini video yang kita buat harus memiliki ajakan positif. Terus habis itu yang ketiga kita harus memberikan testimoni nyata di situ.
Tidak boleh kita asal membuat video tanpa testimoni nyata, itu tidak boleh. Begitu. Ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Silahkan diberikan mic-nya. Ya. Dari kelompok berapa? 2. Dari kelompok 2 bertanya kepada kelompok 4. Silahkan. Bisa dicontohkan dakwah di era digital seperti di zaman sekarang? Bisa dicontohkan. Coba dicontohkan kelompok 4. Ini Ayo. adalah contoh dari video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sosok yang telah menerangi jalan kita dari kegelapan menuju cahaya Islam yang terang menerang, yakni ad-dinul Islam. Teman-temanku sekalian, kalian tahu nggak sih salah satu akhlak mulia yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu rasa malu. Malu adalah perasaan senggang ketika seseorang melakukan perbuatan rendah atau memalukan. Sifat malu ini terbentuk karena seseorang tersebut takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh perawi hadis, Ini adalah testimoni Nabi nyatanya. Muhammad lebih malu daripada gadis yang dipingit. Jika beliau malu, maka wajah beliau akan berubah menjadi merah. Hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Malik, Inna likulli dini hulukon wa hulukul islami haya'u, yang artinya sesungguhnya semua agama memiliki akhlak dan akhlak Islam ialah malu. Hadis riwayat Malik. Malu yang dimaksud di sini bukanlah malu untuk menyampaikan kebaikan, melainkan malu jika seseorang membuka auratnya, malu ketika seseorang tersebut meninggalkan kewajibannya. Malu seperti itulah yang dimaksud dalam Islam, bukan malu untuk menyampaikan pendapat atau malu menyampaikan kebaikan. Sekian dari saya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, video ini adalah contoh dari dakwah di masa kini ya. Jadi kalian, nggak hanya saya, kalian juga bisa berdakwah seperti ini. Misal video ini nanti akan saya upload di mana ya? Di TikTok. Nah, di TikTok nanti itu akan memunculkan views yang banyak. Nah, sehingga kita secara tidak langsung kita juga berdakwah. Kita juga mengikuti ajaran Rasulullah. Gitu ya? Paham? Bisa dimengerti kelompok 2? Bisa ya? Sudah cukup jawabannya? Sudah cukup. Silahkan ditutup kelompok 4. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar suasananya lebih semangat lagi, mari kita tepuk semangat bersama-sama ya. Tepuk semangat. 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 Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya. Tadi presentasinya baik ya. Kemudian jawabannya baik, soalnya yang diberikan pada kelompok-kelompok yang maju juga sangat baik ya. Presentasi kalian di depan sudah sangat bagus ya. Jawabannya bagus, soalnya bagus. Sekarang saatnya kita menyimpulkan dari materi yang sudah kita pelajari. Ada yang bisa membantu Bu Iva untuk menyimpulkan?
Silahkan Mbak Amira untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kesimpulannya adalah perjalanan dakwah Nabi Muhammad di Mekah adalah blueprint abadi. Blueprint abadi bagi setiap upaya perubahan yang berbasis nilai-nilai. Satu, pondasi kokoh. Dakwah sembunyi-sembunyi membentuk basis iman yang kuat, keberanian dan teguh. Dakwah terang-terangan menunjukkan ketabahan menghadapi segala bentuk penindasan. Perjalanan berharga. Ya, terima kasih Mbak Amira ya. Kesimpulan dari Mbak Amira. Kemudian Ibu bacakan lagi yang relevan dengan masa sekarang ya. Substansi dakwah Nabi di Mekah dan relevansinya dengan masa sekarang. Yang pertama adalah tauhid sebagai pondasi ya. Jadi adanya Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi itu adalah menekankan keesaan Allah sebagai inti dari dakwah. Maka relevansinya dengan masa sekarang adalah tauhid mengajarkan fokus pada satu tujuan hidup, yakni beribadah kepada Allah. Sehingga tidak mudah terpengaruh, kita tidak mudah terpengaruh oleh konten-konten negatif, begitu ya. Dan ideologi-ideologi yang menyesatkan yang sangat banyak sekali di era digital, itu kita tidak terpengaruh sama sekali. Kemudian yang kedua, kesabaran dan keteguhan hati Nabi. Jadi Nabi dan para sahabatnya tetap bersabar walau mendapatkan tekanan yang sangat amat keras dari kaum kafir Quraisy. Nah, untuk memantapkan pengetahuan kalian pada pagi hari ini, Ibu ingin memberikan soal sama seperti soal yang pertama tadi ya. Ini adalah soal post-test, bisa kalian lihat di grup, Ibu kirim linknya ya. Ini ya nilai post-test kalian. Jadi sangat jauh sekali, tadi nilainya 40, 50, sekarang 100 ya. Jadi kompetensi kalian sudah bertambah baik atau meningkat. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Terima kasih Mbak-mbak kelas 10H ya. Nilainya sudah sangat bagus jauh saat pretest yang pertama tadi ya. 100, 100, 90 ya. Sudah sangat baik. Baik anak-anak, terima kasih ya. Nilai post-testnya sudah sangat baik ya. Karena waktu kita belajar sudah habis, maka pembelajaran kita pada pagi hari ini telah selesai. Ibu Iva tanya dulu, bagaimana pembelajaran hari ini? Seru atau tidak anak-anak? Seru. Ya. Ada halangan tidak sejak Ibu Iva bagikan LKPD sampai presentasi tadi? Tidak. Alhamdulillah ya. Kita tutup pembelajaran pada hari ini ya. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian karena kita belajar pada hari ini agar kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang percaya diri dan juga teguh pendirian dan lebih mencintai Nabi Muhammad SAW. Untuk menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, mari kita membaca sholawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihi rohaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal qamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa
qasim bi'adadi kulli ma umillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan kunjina fiha min jami'il ahwali wal afati wa taqbilana fiha min jami'il hajati wa tutahhiruna fiha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una fiha indaka a'la darajat wa tukallimuna fiha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Silahkan dipimpin doa oleh Mbak Febiola. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa na amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi